Allahumma salli ala Muhammad. Dibarengi oleh Allah, tubuh ini akan membusuk. Cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat dikafani, cepat-cepat disolati, dan cepat-cepat diantar ke liang kubur, ke liang lahat, biar pembusukannya tidak tercium baunya oleh orang lain. Makanya tatkala dibarengi kayak sekarang, mandi, disabuni, dibuat sholat, dibarengi oleh Allah. Kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah, mustahil kita akan sholat malam, qiyamul lail, zikir malam, mustahil. Kalau tidak dibarengi oleh Allah, kita bisa berpuasa, menahan lapar, mustahil. Kita kalau tidak dibarengi oleh Allah bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh, mustahil. Makanya kita bersyukur agar kita juga dibahagiakan oleh Allah. Supaya kita bersyukur, kita harus menjadi orang yang benar, yang siddiq, yang berkata jujur. Alaikum bisidqi innas sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang benar, yang jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Sedangkan surga lambang dari kebahagiaan, sedangkan surga lambang dari kesejahteraan, sedangkan surga lambang dari keselamatan, sedangkan surga lambang dari kesuksesan. Wa iyyakum wal kadhiba innal kadhiba yahdi ilal fujuri innal fujura yahdi ilan nar. Jauhkan dari hidup kalian berbohong, dusta. Fa innal kadhiba, maka sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujuri, mengantarkan kita kepada kedurhakaan, keburukan, pembangkangan. Innal fujura, sesungguhnya fujur, keburukan, kedustaan, kedurhakaan, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Sedangkan neraka lambang kesengsaraan, sedangkan neraka lambang kesedihan, sedangkan neraka lambang penyiksaan. Makanya tatkala ada orang berkata bohong, berkata dusta, menipu orang lain, tandanya orang itu punya sifat fujur, sifat yang buruk. Sedangkan sifat yang fujur, yang buruk ini mengantarkan kepada neraka, mengantarkan kepada kebangkrutan, mengantarkan kepada kesengsaraan, mengantarkan kepada penyiksaan, batinnya tersiksa, tidak akan pernah bahagia. Orang yang bohong, orang yang dusta, orang yang menipu orang lain, hakikatnya dia telah berbohong, menipu, berdusta kepada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Yahdi ilan nar, akan diantar oleh Allah dengan usahanya sendiri itu ke dalam neraka, ke dalam kesengsaraan, ke dalam penyiksaan batin.
ke dalam kebangkrutan. Makanya orang yang dusta, orang yang berbohong, ujung-ujungnya mereka akan bangkrut, ujung-ujungnya mereka akan sengsara di dunia juga di akhirat. Makanya jauhkan berbohong, jauhkan berdusta dari kehidupan kita, karena dusta berbohong itu membawa kesengsaraan, membawa kebangkrutan di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siyaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal walakal hamdu wal minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'in wa nuruhu dalil
بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Amil untai haram حرم أم الأنثيين حرم kul قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ وصاكم Am أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم liyudil على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata aswajin samaniyata 8 aswajin berpasangan minad dohni dari domba biri-biri isnain berpasangan wa minal ma'zi dari kambing wa minal ma'zi dan dari kambing isnain berpasangan hul katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad az-zakaraini harrama apakah dua jantan haram yang diharamkan amil unsain ataukah dua
betina yang diharamkan, amastamalat alaihi arhamul unthayain, atau apakah yang hamil alaihi atasnya arham rahim-rahim al-unthayain, dua betina. Nabbi'uni, terangkanlah kepadaku, bi'ilmin, dengan ilmu, in kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul termasuk orang yang benar, yang shadiq. Thamaniyat aswad, 8 yang berpasangan. Ada 8 hewan yang berpasangan, jadi dua-dua, berarti ada 4 pasang. Yang pertama, minad dha'ni, dari domba, dari biri-biri yang bulunya tebal itu, yang dibuat kain wool. Itsnain, berpasangan, berarti ada 2. Dombanya ada 2. Wa minal ma'zi, dan juga dari kambing, itsnain, berpasangan, terdapat 2 juga. Dombanya 2 sepasang, dan juga kambingnya sepasang. Berarti ada yang laki-laki atau pejantan, ada yang juga perempuan atau betina. Kalau di hewan itu jantan, itu bagi binatang laki-laki. Kalau bagi binatang perempuan namanya betina. Jadi ada 2 domba, yaitu laki-laki dan betina, karena berpasangan. Ada juga wa minal ma'zi, ada kambing yang juga itsnain, berpasangan. 2 namun berpasangan, laki-laki yaitu jantan, perempuan yaitu betina. Hal ini disuruh tanyakan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, suruh tanyakan kepada orang kafir, kepada orang musyrik di zaman jahiliyah, disuruh tanyakan, karena mereka telah membuat hukum-hukum sendiri. Ada binatang yang diharamkan untuk dimakan, ada juga yang diharamkan untuk ditunggangi, ada juga binatang yang hanya diperbolehkan dimakan oleh laki-laki dan haram untuk perempuan. Ada juga binatang yang lagi hamil kemudian keluar mati, melahirkan dalam keadaan mati, itu boleh dimakan bersama-sama. Hukum-hukum itu dibuat sendiri oleh mereka, dibuat sesuai dengan keinginan mereka. Hukum-hukum dibuat dengan keinginan hawa nafsu mereka. Tidak ada contoh dari Nabi dan juga tidak ada perintah dari Allah. Hati-hati di sini. Ini bedanya antara orang musyrik yang keluar dari Islam, yang murtad dari Islam karena telah menyekutukan Allah, dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ada cantolannya, ada pegangannya, ada dasarnya, ada pedomannya. Makanya tatkala kita melafalkan la ilaha illallah, itu mahal harganya. Karena zamannya Kanjeng Nabi
untuk melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu taruhannya nyawa. Makanya tatkala kita berzikir la ilaha illallah, jangan sembarangan, jangan males-malesan. Karena pada zamannya Rasulullah, pada waktu Rasulullah mendakwahkan secara diam-diam kalimat tauhid la ilaha illallah itu mahal. Makanya harus jelas la ilaha illallah. Lamnya harus jelas, hamzahnya harus jelas. Jangan hamzah diganti ya. La ilaha, la ilaha, la ilaha. La ilaha itu malam. Yang jelas. Biar ada sanadnya, biar ada sambungannya, tidak sembarangan untuk melafalkan la ilaha illallah. Harus jelas. La ilaha illallah, jelas. Bukan la ilaha. La ilaha itu apa? Malam la ilaha. Udah merubah makna. Kalau udah tahu masih dikerjakan, ini tanda-tandanya benih-benih kesirikan, benih-benih kekafiran sudah ada di dalam jiwa kita. Zamannya Kanjeng Nabi mahal kalimat tauhid, taruhannya adalah nyawa. Banyak budak-budak yang mau masuk Islam oleh tuannya disiksa, termasuk Bilal bin Rabah. Disiksa, ditindih batu yang besar di dadanya, dijemur di padang pasir, kemudian disiksa, terus dipukuli, kemudian ditindih oleh batu yang besar karena melafalkan la ilaha illallah. Makanya kalian dididik bukan untuk jadi pengecut, dididik agar bisa menjadi satria, berjiwa satria. Makanya santri itu harus berjiwa satria. Satria dalam apa? Dalam hal kebaikan. Harus satria, harus gagah, berpijak di atas kebenaran, gagah dengan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang melekat di dalam jiwa kita. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Gagah kita, itulah santri yang satria. Santri itu sami'na wa ata'na terhadap gurunya, terhadap kiainya. Gurunya harus jadi uswah dalam kehidupannya, karena ilmu dari guru-guru kita itu bersanad nyambung kepada Rasulullah. Di luar dari gurunya tidak akan tanggung jawab. Nanti di pengadilannya Allah, setelah ditanya, kamu melafalkan la ilaha illallah ini sambungannya dari siapa? Dari guru. Setelah didatangkan gurunya, betul lah lafalnya la ilaha illallah itu la ilaha itu. Bukan Gusti. Terus ini syaratnya dari mana? Arab dewe. Makanya harus jelas. La ilaha illallah harus jelas. Penolakannya terhadap kesyirikan harus jelas. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, jelas. Terus dalam pelafalan suratul Fatihah di waktu maghrib, isya, subuh itu harus jelas. Bismillahnya harus jahar. Itu ada sanadnya semua. Jangan niru-niru yang gak jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Harus jahar, harus keras. Niru siapa? Kalau nggak ada tuntunan dari sini, di sini tidak tanggung jawab. Kalau sudah gurunya selalu dikresi, selalu ditentang benih-benih kekafiran, benih-benih kesirikan, pembangkangan sudah ada di jiwa kalian. Hanya hati-hati, semuanya nyambung, ada sanadnya dan dipertanggungjawabkan. Karena setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Kecuali yang dipimpinnya tidak mau membelot sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya sendiri, seorang pemimpin tidak bertanggung jawab. Sesat-sesat dewe. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada siapa yang dipimpinnya. Terhadap siapa yang dipimpinnya harus bertanggung jawab. Sudah disampaikan kemudian tidak dilaksanakan, sudah bukan tanggung jawab seorang pemimpin. Karena tugasnya pemimpin hanya menyampaikan, memberitahu, mendidik, membimbing. Kalau yang dipimpin tidak mau, bukan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Ada sanadnya, tidak sembarangan. Apalagi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jelas. Kalimat tauhid itu mahal, taruhannya nyawa. Jadi tidak sembarangan untuk diucapkan. Harus dengan kesungguhan, harus dengan ketegasan, penolakan terhadap kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Dengan sembarangan, sudah dikasih tahu bolak-balik pancet. Dilafalkan dengan kemalasan, bentuk penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah yang memperjuangkan nyawa taruhannya, pengorbanan harta, jiwa, raga, nyawa untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sembarangan, jangan dilafalkan dengan kemalasan, apalagi tidur. Dot kafir, mati kafir, nggak nyampe selesai kafir, murtad, la ilah, terus mati. La ilah, tidur terus mati, kafir. Makanya dia nggak boleh dibuat enteng-enteng tatkala melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu yang gagal. Tamaniyata aswadin, yang 8 ini berpasangan antara pejantan dan betina. Jadi terdapat 4 pasangan, jumlahnya adalah 8. Apa saja binatang yang berpasangan ini yang sering diharamkan oleh suroka orang-orang yang musyrik, pemimpin-pemimpin dalam penyembahan berhala, sering diharamkan, sering membuat aturan-aturan sendiri, membuat hukum-hukum sendiri. Yang ini haram, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang boleh diharamkan, membuat aturan sendiri.
Apa saja binatang itu? Minad dhani, dari domba, dari biri-biri yang bulunya tebal, yang sering kita kenal dengan kain wool, itu dari domba. Wa minal ma'zi, dan juga dari binatang kambing, itnain juga, berpasangan juga, pejantan dan betinanya. Kul, suruh tanyakan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, suruh tanyakan. Kul, azzakara ini, apakah dua pejantan harroma yang diharamkan, amil unsain, ataukah dua betina yang diharamkan? Jawab, suruh jawab. Ammas tamalat alaihi arhamul unsain, ataukah yang sedang hamil alaihi atasnya arham, dalam rahim-rahim unsain, dari dua betina. Yang mana yang diharamkan oleh kalian? Mereka tidak bisa menjawab. Karena kalau mereka bilang keduanya atau semuanya haram, dari pejantan dikatakan haram, ternyata mereka juga memakan binatang yang pejantan, yang laki-laki. Kalau mereka menjawab dua-duanya dari betina yang haram atau semuanya, sedangkan mereka juga makan dari binatang betina. Atau ammastamalat ali arhamul untain, atau dari betina yang sedang hamil, nanti tatkala melahirkan juga haram, padahal mereka juga memakan anak yang keluar dari betina yang sedang hamil. Nabbi'uni, terangkanlah kepadaku, kata kanjeng Nabi Muhammad. Wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terangkan kepadaku bi'ilmin, dengan ilmu pengetahuan. In kuntum shodiqin, jikalau kalian betul-betul termasuk orang-orang yang shodiq, yang jujur, yang benar. Ternyata orang kafir, orang musyrik tidak bisa menjawabnya. Wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnain, dan juga dari binatang ibil, unta, itsnain, juga berpasangan, ada pejantan, ada betinanya. Wa minal baqari, dan juga dari baqar, dari sapi, itsnain, juga berpasangan, ada pejantan, ada betinanya. Jangkep sudah 4 binatang yang berpasangan. Yang pertama dari domba, yang kedua dari kambing, yang ketiga dari onta, dan yang keempat dari sapi, juga berpasangan. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada orang kafir itu, sama pertanyaannya, adzakara ini harrama amil untayain ammastamalat ali arhamut nain. Sama pertanyaannya. Kalau ada ayat diulang-ulang, sama atau hampir sama, mirip, ayat apa namanya? Mutasyabih. Itu bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, orang musyrik pada saat itu tidak bisa menjawabnya. Jelas dengan gamblang bahwasanya mereka
telah membuat hukum-hukum sesuai dengan keinginannya. Am kuntum syuhada, atau kalian dulu syuhada menjadi saksi, itu wassaqumullahu bihadza, ketika mewasiatkan kepada kalian, menetapkan kepada kalian siapa Allah bihadza, tentang hukum ini. Mereka tetap tidak bisa menjawab. Kenapa? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapa yang lebih zalim mimman iftara, dari orang yang mengada-ngada 'ala Allah, atas nama Allah, kadziban, dengan kebohongan. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongannya atas nama Allah? Liyudillan nas, yang bertujuan untuk menyesatkan manusia, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu. Berarti mereka membuat keputusan-keputusan, membuat hukum-hukum, penetapan-penetapan hukum menurut hawa nafsu mereka sendiri. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, la yahdil qaumaz zalimin, tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang zalim terhadap dirinya sendiri dan zalim kepada orang lain. Zalim kepada dirinya sendiri fahsya, zalim kepada orang lain mungkar. Makanya kita jangan sampai menzalimi diri kita sendiri. Karena kezaliman yang amat sangat, yang besar itu adalah kesyirikan. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan pernah ada niatan untuk menzalimi orang lain. Jangan pernah ada niatan untuk menyakiti orang lain, mendustai orang lain, menipu orang lain, karena itu bentuk kezaliman. Kezaliman yang menumpuk akhirnya menjadi kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa menzalimi orang lain, jiwa-jiwa menzalimi diri sendiri, jiwa-jiwa menzalimi orang lain, berbohong kepada orang lain, berbohong kepada Allah, hakikatnya berbohong kepada dirinya sendiri. Menipu orang lain, menipu Allah, hakikatnya menipu diri sendiri, menipu dirinya sendiri. Namun kebanyakan orang tidak menyadari. Dengan menipu orang lain, dengan berbohong kepada orang lain, hakikatnya dia telah menipu dirinya sendiri, berbohong dirinya sendiri. Namun mereka tidak menyadari. Hati-hati apabila kita ada niatan untuk menipu orang lain, untuk membohongi orang lain. Hati-hati, itu hakikatnya kita telah menipu diri kita sendiri, telah membohongi diri kita sendiri. Membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain, itu akan membawa kita kepada fujur, sifat kedurhakaan, sifat pembangkangan. Sedangkan fujur akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu orang lain. Mending kita
jujur, berkata apa adanya, berkata tentang kebenaran. Kita sesama muslim, kita dituntut oleh Allah satu dengan yang lainnya nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja sama boleh, kita lihat tapi dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan bekerja sama dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal udwan. Bekerja samalah, tolong menolonglah satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan, dan jangan bekerja samalah dan jangan tolong menolonglah kalian dalam hal perbuatan dosa dan dalam hal permusuhan. Buang itu semua. Karena itu langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Makanya hati-hati. Mending kita dalam kehidupan kita berlaku jujur, berkata benar, walaupun benar itu menyakitkan. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Semua harus dipaksakan. Di awal kita kebiasaan malas untuk bangun pagi, harus dipaksakan. Sakit, tapi itu jamu. Pahit, itu namanya jamu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, sudah dibuat kebiasaan dalam kehidupan kita, lama-lama Allah akan membentuk diri kita menjadi orang yang kuat, orang yang beriman yang kuat, orang yang bertakwa yang kuat jiwanya, kuat pemikirannya, kuat fisiknya, dan juga kuat ekonominya. Itu janji Allah. Kalau kita bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberi jalan keluar dari kesulitan kita. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Rezekinya tidak disangka-sangka. Ingat, ujiannya juga tidak disangka-sangka. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberi jalan keluar dari kesulitannya. Kalau betul-betul orang itu bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Namun ingat, ujiannya juga datang tidak disangka-sangka sebelumnya. Harus dilatih mulai dari sekarang. Mulai dari hal yang kecil harus kita istiqomah. Kemarin kita masih sholat sendiri-sendiri, sholat tahajudnya sendiri, sholat taubatnya sendiri, sholat tasbihnya sendiri, sholat witirnya sendiri. Nanti ke depan kita akan latih dengan sholat berjamaah. Sholat tahajudnya berjamaah, sholat taubatnya berjamaah, sholat tasbihnya
berjamaah, sholat hajatnya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan wiridan juga berjemaah. Itu untuk melatih jiwa kita agar jiwa kita menjadi bersih. Itu untuk melatih mental kita agar kita mempunyai mental yang disiplin. Kalau nggak dilatih mulai dari sekarang, kayak toe pacet air. Ya. Sudah mandi, duduk di atas. Ngapain duduk di atas di kursi itu ngapain? Duduk ke bawah sholat. Udah selesai lanjut qiraatil Quran, nyungsep tidur. Ya. Harus dilatih. Ketoke nggak bisa, udah beberapa bulan tetap nggak bisa, harus dikasih contoh. Kalau memang itu yang harus dilakukan, seorang pemimpin, seorang kiai, seorang guru harus mencontohi. Memberi, mencontohi, kemudian memberi kesempatan. Memberi ilmu tentang sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud, kemudian mencontohi menjadi imam sholat tahajud, kemudian memberi kesempatan untuk santri-santrinya tampil menjadi imam. Monggo, kalau memang itu yang diinginkan. Kalau nggak bisa sendiri, kan harus diberi ilmu, dicontohi dan diberi kesempatan. Diberi kepercayaan, nggak begitu memegang teguh amanah yang diberikan. Duduk di atas, nggak turun-turun. Dibangunkan, mumet, rungset. Dia harus diberi yang tegas. Jadi jam 2:30 sholat tahajud bersama, 4 salam. Terus dilanjutkan dengan sholat taubah, sholat tasbih, sholat hajat. Biar cita-cita kalian cepat terwujud. Kemudian beristighfar, panjang waktunya, mulai 2:30, sedangkan subuhnya jam 4. Berarti ada waktu berapa jam? 1 jam setengah. Ya. 2:30, 3:30, jam 4. 1 jam setengah cukup. Kemudian zikir berjamaah, istighfar 1000, syahadat 3 kali, sholawat 10.000, kapok. Gak kapok, itu jiwa-jiwa satria ya gitu. Mental seorang santri seperti itu, gak ada kapok-kapoknya. Kalah duit menang wirid, cuma buat slogan toh, gak pernah dibuktikan. Oh, kalah duit menang wirid, omong kosong, gak ada yang membuktikan. Kalah rupo menang menang rupo menang topo, jadi topo nggak ono santri sekarang itu topo nggak ono, turun lumset. Apalagi pas pulang, pas liburan pondok, mumet, balas dendam, dikit-dikit turu, dikit-dikit tidur. Sholat subuhnya sudah jam 6, habis sholat tidur lagi, lanjut sampai jam 8, balas dendam itu namanya. Makanya istiqomah itu penting. Istiqomah walaupun sedikit itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'malu ilallah adwamuha
wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah yaitu amal yang atwamuha, yang istiqomah, yang dawam, wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit. Enggak apa-apa sholat tahajudnya 4 salam ketimbang sholat tarawih. Nah, tarawih berapa salam? 10 salam. Nah, sama witirnya. Nah, kalau tarawihnya 10 salam, itu tahajudnya 4 salam. Nanti ketok setengah jam. Harus dicontohi. Kayak ngene lho, Le. Seperti ini lho, Le, salat tahajud Ibu. Oh, ngoten ya ini. Kayak gini. Enggak boleh dirubah-rubah. Pakem wis. Kalau bangunnya kesiangan, jam 3:30 bangunnya, wis kebut wis. Wus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Somat, habis somat wis. Ahad lagi disingkat-singkat. Enggak jelas, malah dimarahi oleh Allah, dibendu oleh Allah. Kalau suaranya enggak jelas itu dibendu, dimarahi oleh Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya Al-Ikhlas. Dalnya ada 5. Muahal, namanya dalnya ada 5, namanya delima. Merah delima itu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 5 dal. Itu namanya merah delima. Nah, larang harganya. Kalau kalian tahu makna dari merah delima yang sebenarnya. Jadi nggak boleh kita membuat hukum sendiri. Kalau memang perlu dicontohi, harus dicontohi. Namun diberi kesempatan untuk tampil menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Ditarbiyah, dididik, dicontohi, kemudian diberi kesempatan. Makanya harus pede, harus kuat. Tak boleh peleyang-peleyang. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Itu mendoakan orang tua, memintakan ampun untuk orang tuanya. Kapan lagi mau mintakan ampun orang tua? Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Ya Allah, maafkanlah aku dan kedua orang tuaku. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Maghfirah dosa-dosaku dan guru-guruku. Kapan lagi mendoakan guru-gurunya, mendoakan ustad-ustadnya? Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, maafkanlah aku, maghfirah dosa-dosaku dan orang-orang muslim. Semua muslim sak dunya sampean doakan. Itu luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dikira sampean itu bukan. Itulah keinginannya Allah, wasilahnya lewat kalian. Berarti sampean itu sudah ditarbiyah oleh Allah, sudah dicontohi oleh Allah, dibarengi oleh Allah. Masa nggak bisa untuk menjadi gagah?
di atas ilmunya sendiri. Gagah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, maghfirah dosa-dosaku dan orang-orang mukmin. Gagah, keren. Sudah minta ampun untuk dirinya sendiri dan tidak lupa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Mintakan ampun untuk dirinya sendiri dan tidak lupa memintakan ampun untuk para guru-gurunya. Memintakan ampun untuk dirinya sendiri dan tidak lupa untuk memintakan ampun bagi orang muslim, orang Islam sedunia. Memintakan ampun untuk dirinya sendiri dan tidak melupakan memintakan ampun untuk orang mukmin sedunia. Kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Allah, dididik, dicontohi dan diberi kesempatan oleh Allah. Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan, ini aku kaidahnya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Itu harus dipegang erat-erat. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ingat itu semua dari Allah. Kita bisa sholat tahajud, berarti itu dari Allah. Kekuatan dari Allah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya jangan berbangga tatkala kita bisa dimampukan oleh Allah. Sholat tahajud 4 salam, sholat taubat 4 salam, sholat tasbih 4 salam, sholat hajat 4 salam. Berapa semua? 16 salam. Kemeng, 16 salam. Berapa rakaat semua? 32 rakaat. Kalah sholat taraweh ditambah witir, berarti semua 35 rakaat. Keren ya. Malu pada kanjeng Nabi tatkala sholat tahajud kakinya sampai bengkak, karena yang dibaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-An'am yang dibaca, surat Al-Maidah yang dibaca. Bengkak kakinya kalau sampai undang ngantuk-ngantuk, undang ruku, undang sujud, undang buru. Diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berzikir lama di malam hari. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat witir, sholat fardu berjamaah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa tanggal 13, 14, 15. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa sholat duha. Disyukuri. Berarti setiap kebaikan yang kita lakukan itu pemberian dari Allah. Berarti kita tatkala kita melakukan ibadah, berarti kita dibarengi oleh Allah. Tatkala kita sabar, kita dibarengi oleh Allah. Tatkala kita takwa, kita dibarengi oleh Allah. Makanya selalu bersyukur kepada Allah. Kalian yang semangat, ya. Jangan lemes. Dibarengi kok. Katanya cinta pada Allah. Setelah dibarengi, peleang-peleang, katanya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Setelah dibarengi, kok lemes, kok males. Kalau sudah kadung tidak dibarengi oleh Allah, tubuh kita akan menjadi kaku alias mati. Jangan sampai lebih dari 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari akan mengalami pembusukan, dan dimandikan, dan dikafani, disolati, terus
dikuburkan. Ya. Itu kalau sudah tidak dibarengi oleh Allah. Kalau tidak dibarengi oleh Allah, tubuh ini akan membusuk. Cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat dikafani, cepat-cepat disolati, dan cepat-cepat diantar ke liang kubur, ke liang lahat, biar pembusukannya tidak tercium baunya oleh orang lain. Makanya tatkala dibarengi kayak sekarang, mandi, disabuni, dibuat sholat, dibarengi oleh Allah. Kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah, mustahil kita akan sholat malam, qiyamul lail, zikir malam, mustahil. Kalau tidak dibarengi oleh Allah, kita bisa berpuasa, menahan lapar, mustahil. Kita kalau tidak dibarengi oleh Allah bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh, mustahil. Makanya kita bersyukur agar kita juga dibahagiakan oleh Allah. Supaya kita bersyukur, kita harus menjadi orang yang benar, yang siddiq, yang berkata jujur. Alaikum bisidqi innas sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang benar, yang jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Sedangkan surga lambang dari kebahagiaan, sedangkan surga lambang dari kesejahteraan, sedangkan surga lambang dari keselamatan, sedangkan surga lambang dari kesuksesan. Wa iyyakum wal kadhiba innal kadhiba yahdi ilal fujuri innal fujura yahdi ilan nar. Jauhkan dari hidup kalian berbohong, dusta. Fa innal kadhiba, maka sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujuri, mengantarkan kita kepada kedurhakaan, keburukan, pembangkangan. Innal fujura, sesungguhnya fujur, keburukan, kedustaan, kedurhakaan, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Sedangkan neraka lambang kesengsaraan, sedangkan neraka lambang kesedihan, sedangkan neraka lambang penyiksaan. Makanya tatkala ada orang berkata bohong, berkata dusta, menipu orang lain, tandanya orang itu punya sifat fujur, sifat yang buruk. Sedangkan sifat yang fujur, yang buruk ini mengantarkan kepada neraka, mengantarkan kepada kebangkrutan, mengantarkan kepada kesengsaraan, mengantarkan kepada penyiksaan, batinnya tersiksa, tidak akan pernah bahagia. Orang yang bohong, orang yang dusta, orang yang menipu orang lain, hakikatnya dia telah berbohong, menipu, berdusta kepada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Yahdi ilan nar, akan diantar oleh Allah dengan usahanya sendiri itu ke dalam neraka, ke dalam kesengsaraan, ke dalam penyiksaan batin,
ke dalam kebangkrutan. Makanya orang yang dusta, orang yang berbohong, ujung-ujungnya mereka akan bangkrut, ujung-ujungnya mereka akan sengsara di dunia juga di akhirat. Makanya jauhkan berbohong, jauhkan berdusta dari kehidupan kita, karena dusta berbohong itu membawa kesengsaraan, membawa kebangkrutan di dunia maupun di akhirat. Lebih baik kita harus berjuang untuk selalu berkata benar, berkata yang hak, berkata yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga. Orang jujur itu akan sukses, orang jujur itu akan bahagia, orang jujur itu akan selamat. Sedangkan orang yang bohong, sedangkan orang yang dusta akan hancur, akan bangkrut, akan sengsara hidupnya, tidak selamat di dunia maupun di akhirat. Pilih mana? Antara berbuat jujur, berkata jujur, dengan berbuat bohong, berkata bohong. Kita harus memilih, kita harus berjuang memilih kejujuran. Jamu pahit, jujur itu pahitnya. Orang yang beriman pantang berkata bohong. Orang Islam pantang berkata bohong. Kalau ada orang Islam berbohong, kalau ada orang Islam menipu, itu hanya oknum. Orang beriman pantang berkata bohong. Kalau dia berkata dusta, mending dia itu memilih untuk berdiam. Ketimbang membawa mudarat, dia memilih diam. Daripada berdusta, dia memilih diam. Itulah orang yang beriman. Ingat, orang jujur mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jujur mengantarkan kita kepada kesuksesan. Orang jujur mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Orang jujur mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang bohong akan mengantarkan kepada neraka. Orang bohong akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Orang bohong akan mengantarkan kepada kebangkrutan. Orang bohong tidak akan selamat di dunia dan juga tidak akan selamat di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menegakkan kebenaran di atas ilmu yang kita miliki, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dari dunia sampai akhirat. Kita harus mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil, kebatilan akan sirna kalau kebenaran itu sudah datang. Qul ja'al haqqo wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.